Statement of Affair. Tabel aset yang pertama kita buat ada pledge for fully secured creditor. Pada info soal terdapat mortgage payable dan 75% dari interest payable yang dijamin dengan land and building. Jadi kita tulis dulu land and buildingnya menggunakan realizable value. Land sebesar 15.600 dan building sebesar 72.800. Jadi jika ditambahkan, hasilnya menjadi 88.400. Lalu isi juga book value, yang dapat kita lihat di balance sheet land sebesar 36.400, building sebesar 62.400, yang jika ditambahkan hasilnya 98.800. Lalu tulis juga kedua utang tadi menggunakan book value yang pertama, mortgage payable sebesar 78.000 dan 75% dari interest payable sebesar 6.240. Lalu kita tambahkan kedua utang tadi menjadi 84.240. Lalu 88.400 kita kurangkan dengan 84.240. Hasilnya jadi 4.160. Lalu yang kedua ada pledge for partially secured creditor. Di soal terdapat account receivable dan jaminkan untuk bank notes payable dan 25% dari interest payable. Pertama, kita catat dulu account receivable menggunakan estimate realizable value sebesar 20.800. Lalu untuk book value-nya sebesar 18.720. Lalu kita tuliskan kedua utang tadi menggunakan book value yang pertama dan notes payable to bank sebesar 57.200 dan 25% dari interest payable sebesar 2.080. Nah, itu kita tambahkan menjadi 59.280. Karena account receivable lebih kecil, jadi semuanya dipakai dan tidak ada yang tersisa. Ada available for priority and unsecured creditors. Ini merupakan akun-akun aset yang belum dipakai sebelumnya. Pada kolom kiri merupakan book value, kolom kanan merupakan estimated realizable value. Yang pertama ada akun cash, estimated realizable value-nya sebesar 31.200 dan book value-nya juga sama. Lalu untuk equity investment, estimated realizable value-nya sebesar 5.200 dan book value-nya juga sama. Lalu yang ketiga ada inventory, estimate realizable value-nya sebesar 72.800 dan untuk book value-nya sebesar 62.400. Lalu ada prepaid expense, estimate realizable value-nya sebesar 1.040 dan book value-nya sebesar 8.320. Lalu ada equipment, estimate realizable value-nya sebesar 12.480 dan book value-nya sebesar 52.000. Dan terakhir ada intangible asset, estimated realizable value-nya sebesar 0 dan book value-nya sebesar 77.280. Lalu untuk mencari total available for priority and unsecured dengan cara menambahkan semua yang ada di kolom estimate realizable value available for unsecured creditor. Setelah itu ditambah menjadi 126.880. Lalu kita kurangkan dengan priority liability. Seperti yang ada di info soal, wages payable dan income tax payable merupakan unsecured priority claims. Di sini kita menggunakan book value dari wages payable sebesar 10.400 dan income tax payable sebesar 9.360 jika ditambahkan menjadi 19.760. Setelah dikurangkan, hasilnya menjadi 107.120 yang merupakan total available for non-priority unsecured. Kemudian kita lanjut ke tabel liability and equity. Yang pertama ada priority liability yang isinya wages payable dan income tax payable. Di sini kita memakai book value wages payable sebesar 10.400 dan income tax payable sebesar 9.360. Kita tambah jumlahnya jadi 19.760. Jangan lupa juga menulis book value di sebelah kiri. Lalu untuk fully unsecured creditors ada mortgage payable dan 75% dari interest payable. Di sini juga masih menggunakan book value mortgage payable sebesar 78.000 dan jumlah persen dari interest payable sebesar 6.240. Yang ketiga ada partially secured creditor yang terdapat dalam note payable bank dan 25% dari tabel yang masih menggunakan book value note payable to bank sebesar 57.200 dan 25% dari interest payable sebesar 2.080. Kita jumlahkan
jadi 59.280. Lalu kita kurangkan dengan account receivable yang menggunakan estimate realizable value sebesar 20.800. Hasilnya menjadi 38.480. Yang keempat ada unsecured creditor, isinya account payable dan net payable. To supplier menggunakan book value sebesar 57.200 dan not payable supplier sebesar 26.000. Stockholder equity, terakhir ada stockholder equity, isinya capital stock defisit menggunakan book value capital stock jumlah sebesar 26.000 dan retained earnings sebesar minus 222.560. Lalu kita jumlahkan semua book value menjadi 283.920. Setelah itu kita jumlahkan semua yang ada di kolom unsecured opportunity claim sebesar 121.680. Tahap 1 aset. Lalu 121.680.000 kita pindahkan ke tabel aset untuk mencari angka yang di tengah ini. Caranya 121.680.000 dikurangkan dengan 120.000 menjadi 14.560. Lalu terakhir untuk tabel aset, totalkan semua yang ada di kolom book value. Terus tahap ketiga, jurnal awal pihak truster. Untuk jurnal pihak truster, cara membuatnya kumpulkan semua akun aset yang ada di balance sheet, lalu kita taruh di sisi debit, lalu semua akun yang ada di liabilities kita kumpulkan dan kita taruh sisi kredit. Untuk mencari estate equity, kita selisihkan total akun debit dan akun kredit, dapatkan estimate equity sebesar 37.440. Nah, di poin pertama itu kita cari package portfolio secured creditors-nya, yaitu land and building yang menjamin mortgage sama interest payable. Untuk land and building, itu kita dapat setelah dari informasi tambahan, yaitu tanah dan bangunan yang memiliki nilai sebesar 170.000, itu kita gunakan sebagai estimated traceable value-nya. Dan untuk mortgage sama interest payable-nya, itu 150.000 dan 15.000 dari sini, dari book value-nya, terus kita tambahkan, kemudian land and building-nya itu kita kurangkan dengan mortgage payable-nya sama interest-nya, yaitu 170.000 kurang 165.000, hasilnya 5.000. Kemudian untuk aset kita cari available for priority and unsecured creditors-nya, yaitu ada cash sebesar 40.000, kita ambil dari balance sheet-nya. Terus account receivable dari informasi tambahan nomor 1, yaitu perusahaan yang memperkirakan jumlah 63.000 untuk jumlah piutang saham. Terus untuk inventory-nya itu sebesar 42.000, kita ambil dari informasi tambahan, yaitu 20% dari 50.000 itu kan 10.000, dikurangi 2.000 jadi 8.000, jadi nilai total yang masih bisa dipakai itu sebesar 50.000 dikurangi 8.000 sama dengan 42.000. Setelah itu ada machinery itu sebesar 20.000, di informasi tambahan itu ada 20.000, kita gunakan sebesar 20.000. Terus dan goodwill itu tidak dapat diperkirakan harganya, karena kalau dilikuidasi nilai goodwill itu udah nggak ada. Ini semua itu kita ambil dari informasi tambahan kecuali cash. Kenapa kita nggak ambil di sini? Soalnya itu di sini itu book value-nya. Setelah itu, ini semua dari sini sampai sini itu kita tambahkan hasilnya jadi 170.000. Setelah itu dikurangi sama priority liability-nya, yaitu wages payable 60.000 dan property tax-nya 10.000, hasilnya 70.000. Kemudian kita kurangi 170.000 dikurangi 70.000, hasilnya 100.000. Untuk liabilities dan equities, pertama kita cari priority liabilities yang berisi wages payable sebesar 60.000 seperti ada di soal, lalu propertinya sebesar 10.000, jika ditambah hasilnya 70.000. Dan untuk book value-nya angkanya sama, kita taruh di sisi kiri. Untuk fully secured creditors, yang pertama terdapat mortgage payable sebesar 150.000 seperti yang ada di soal, dan interest sebesar 15.000, jika ditambah hasilnya 165.000. Untuk book value-nya angkanya sama, kita taruh di sisi kiri di kolom book value. Untuk unsecured creditors, ini merupakan utang-utang yang tidak terjamin. Isinya terdapat account payable sebesar 110.000 seperti yang di soal,
note payable sebesar 50.000 dan interest payable sebesar 5.000. Dan jika ditambah maka hasilnya 165.000. Terakhir ada stockholder equity, isinya ada capital stock bernilai 200.000 dan return on deficit sebesar minus 100.000. Jika ditambah semuanya yang ada di book value sebesar 500.000. Lalu untuk yang 165.000 ini kita pindahkan ke tabel aset. Untuk mencari estimated defisiensi kita kurangkan 165.000 dengan 100.000, dapatlah 65.000. Jurnal awal pihak trustee kumpulkan semua aset-aset di akun debit, lalu kita kumpulkan akun-akun liabilities di sisi kredit. Mencari asset equity, caranya totalkan semua akun debit dan kredit, lalu selisihkan keduanya, maka dapatlah asset equity sebesar 100.000.